Ya, baik, kita membahas elemen tekan dari minggu lalu ya. Jadi kekuatannya itu ditentukan oleh tegangan kritisnya ya. Jadi PN itu adalah tegangan kritis dikalikan dengan luas penampang utuh untuk elemen tekan. Nah, yang perlu ditentukan itu adalah nilai tegangan kritis ini karena dia bervariasi tergantung dari kelangsingan elemennya. Ya. Jadi ini kelangsingan KL per R, atau kalau di AISC ini istilahnya LC per R ya. Karena K kali L ini jadi LC ya. Ini atau gitu ya. Di buku masih menggunakan KL per R, saya juga masih menggunakan ini. Nah, kalau kelangsingan ini angka kelangsingan sebenarnya, namanya angka kelangsingan, jadi slenderness number ya. Nah, kalau batasnya itu di 4,71 akar yield, ada dua formula untuk menentukan F kritis ya. Jadi ini tuh F yield kurang lebih, lalu sampai sini itu melengkungnya begini, sebelah situ melengkungnya seperti itu gitu ya. Ada dua bagian, yang ini itu F kritisnya adalah 658, maaf. F yield per FE kalikan F yield lagi. Sedangkan di sini tegangan kritisnya adalah 0,877 FE ya. Kalikan FE, di mana FE itu adalah tegangan kritis Euler ya. I kuadrat E dibagi dengan KL per R kuadrat. Begitu ya, jadi kasus umum kekuatannya umumnya seperti ini. Namun di depan kita harus periksa kelangsingan penampang. Kalau ini kelangsingan elemennya ya, struktur batangnya atau kolomnya. Kita juga harus cek kelangsingan penampang. Jadi ada, kalau flange ya B per TW, BF per 2 TF. Per 2 TF. Ini untuk flange ya, jadi ini dengan lambda R dibandingkannya. Kemudian ada untuk web ya dengan lambda R juga, yang ini lambda R untuk flange, ini lambda R untuk web ya. Dari keduanya ini kategorinya ada dua, apakah dia non slender atau, jadi ini diceknya ke situ ya. Ini diceknya ke sana. Apakah lebih kecil atau lebih besar? Kalau lebih kecil masuk kategori non slender, tidak langsing. Kalau lebih besar artinya kategorinya slender ya. Slender. Nah, kalau masuk kategori ini harus ada pengecekan local buckling ya. Local buckling atau LB. Sementara yang ini itu kegagalannya adalah namanya flexural buckling ya. Di mana disebutnya sini aja ya. Flexural buckling. Jadi ini kegagalan paling dasarnya, flexural buckling. Kalau penampangnya langsing, slender, ada local buckling yang harus diperiksa. Ini PN-nya berubah jadi FCR-nya sih tetap dihitung seperti biasa, tapi ada A-nya, A efektif ya, di mana semua komponen penampang yang langsing itu luasnya berkurang ya, ada pengurangnya. Formulanya sudah kita bahas kemarin ya. Jadi di sini yang berbeda adalah luasnya. Ya.
Itu yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian kita maju ke desain ya, karena dua kegagalan yang lain itu hanya untuk penampang-penampang tertentu dan ditunda ke hari ini kita akan bahasnya. Tapi yang desainnya saya lanjutkan dulu karena kemarin contohnya juga belum selesai ya. Jadi demikian. Nah sekarang kalau desain, kita ingin menentukan luasnya ya. Profilnya itu artinya luas ya. Jadi kolomnya itu harus seperti apa penampangnya. Artinya AG-nya yang dicari dan kemarin juga sudah kita turunkan bentuknya akan seperti ini. Kalau LRFD PU dibagi 0,9 kali F kritis. Atau kalau ASD berarti AG-nya PA per 0,6 F kritis. Bentuknya seperti ini ya. 0,6 ini kalau ditaruh di bawah sini ya. Kalau ditaruh di atas 1,67. Nah, jadi untuk menentukan AG kita perlu tetapkan tegangan kritis FCR dulu. Ya harus dimisalkan ya. Jadi kerjanya iteratif. Kita misalkan FCR. Kemudian pilih AG, artinya pilih profilnya, dan baru cek ya. Kemudian baru cek urut-urutannya kan mulai dari pilih AG dengan catatan KL per R kurang sama boleh 200 ya. Ini catatan tapi biasanya diikuti kalau di desain ya. 200. Gitu ya. Nah setelah itu baru cek ya, mulai dari sini kalau AG sudah ada, KL per R sudah ada, kita bisa hitung FE mengikuti ini. Mana FE-nya? Oh tadi sudah dihapus di sini. Dari FE kemudian F kritis, tergantung dari rejimnya, apakah inelastik yang sebelah sini atau elastik yang di sebelah sana, kita bisa hitung. Dan dari sini bisa cek ya. Kalau yang dimisalkan itu lebih kecil daripada yang terjadi, artinya belum benar ya, desainnya belum benar, kita harus ubah ya. Jadi pemisalannya harus diturunkan lagi ya. Kalau lebih besar maaf ya. Kalau kita misalkan ini kecil terus dapatnya besar, kemarin misalkannya gimana? Saya lupa contohnya yang kemarin. Saya cek dulu. Kalau dimisalkannya kecil, kemudian kita dapatkan lebih besar, artinya aman. Oh ya. Jadi kalau tegangan kritisnya lebih besar, karena kan artinya PN-nya lebih besar dari itu ya. Jadi kalau ini lebih besar daripada pemisalan, kita sudah oke. Dari sisi desain, tapi mungkin boros ya. Jadi iterasinya perlu membuat pemisalannya lebih besar lagi. Jadi intinya kita ingin ini converge ya, konvergen ya. Kalau sama persis artinya sudah beres selesai di situ, itulah yang kita pilih. Tapi kalau yang ini lebih besar, ini kurang, kita perbesar dengan tujuan mengoptimasi. Tapi kalau aktualnya lebih kecil dibanding yang dimisalkan, artinya belum memenuhi persyaratan desain ya. Jadi pemisalnya harus diturunkan lagi. Nah, saya lanjutkan saja sedikit, tapi tidak terlalu detail karena minggu lalu sudah dibahas ya. Cuma belum tuntas.